aku minta putus. Si pangeran es kampus itu langsung kalang kabut. Aku tergila-gila pada Baskara sejak pandangan pertama. Tapi sialnya, wajah pria ini selalu sedingin es di kutub utara. Aku harus sabar mengejarnya selama setahun penuh sebelum akhirnya berhasil mendapatkan hatinya. Kukira setelah kami bersama, musim semi akan tiba. Siapa sangka, sikap dinginnya tidak berkurang sedikit pun. Dia memperlakukan pacarnya seperti rekan bisnis, tidak ada mesra-mesranya sama sekali. Kalau aku tidak mengumumkannya, mungkin seisi dunia tidak akan tahu kami sedang pacaran. Suatu malam saat sedang kumpul-kumpul, ketika Baskara keluar untuk menerima telepon, aku tidak tahan lagi dan curhat pada teman-teman dekatnya. Baskara itu benar-benar balok es abadi. Beberapa temannya mengangguk setuju. Betul banget, kami sudah biasa dibekukan sama dia. Tapi kan aku pacarnya, kalau dia memperlakukanku sedingin itu, mungkin perasaannya sudah hilang, ya? Apa sebaiknya putus saja biar tidak ada utang rasa? Mendengar itu, semua temannya memasang wajah seolah baru melihat alien. Jody, sahabat terdekat Baskara, berseru, "Nggak mungkin, dia nggak mungkin bersikap dingin sama kamu, apalagi sampai mau putus. Kalau dia sampai mau putus sama kamu, sumpah, gue bakal minum air komberan biar seluruh dunia lihat. Kenapa tiba-tiba seleramu jadi aneh begitu?" Jody panik, "Bukan gitu, tapi aku yakin aku nggak perlu minum air komberan, karena si Baskara nggak akan pernah mau ninggalin kamu. Apa yang membuatmu seyakin itu?" "Ya Baskara lah, siapa lagi?" tanyaku penasaran. "Dia bilang sama kamu?" Seluruh teman-temannya merendahkan suara, "Jangan bilang-bilang dia, ya. Dia melarang kami buka mulut." Mendengar itu, instingku mengatakan Baskara pasti menyembunyikan sesuatu. Aku menyipitkan mata dan mengangguk setuju. Waktu itu kami main truth or dare, dia 2 kali berturut-turut memilih truth. Pertama kali, kami tanya apa hal yang paling membuatnya takut di dunia ini, coba tebak jawabannya apa? Aku melirik ke arah pintu, "Nggak usah berbelit-belit, dia sebentar lagi kembali." Dia bilang, "Cynthia minta putus." Mataku terbelalak, hal yang paling ditakutkannya adalah aku minta putus, sungguh tidak bisa dipercaya. Biasanya melihat wajah datarnya, kukira dia berharap aku menghilang dari pandangannya. Kedua kalinya, kami tanya hal apa yang bisa membuat pria sekeras baja sepertimu menangis, jawabannya sama persis. "Cynthia minta putus." Aku semakin bingung, kalian sekongkol menipuku, kan? Aku menatap mereka satu persatu, tapi semuanya terlihat sangat serius. Jody tetap bersikeras, "Kalau aku menipumu, aku benar-benar akan minum air komberan." Aku melihat ekspresinya, dan merasa dia benar-benar tidak ingin menepati janjinya itu. Perasaanku saat ini campur aduk antara aneh dan lucu. Mereka semua tersenyum licik. "Kalau tidak percaya, coba saja. Kamu hanya perlu mengucapkan 2 kata, 'Kita putus,' dijamin dia akan menangis dalam sekejap. Aneh sekali. Tapi, ya sudahlah, coba saja." "Baiklah, kalau dia tidak menangis, kalian siap-siap saja minum menu spesial itu." Malam sudah larut, Baskara mengantarku pulang sampai gerbang, dengan gaya hemat bicaranya yang biasa. Dia hanya mengucapkan beberapa kata, "Tidur yang nyenyak, aku pulang dulu." Saat dia hendak berbalik, aku memanggilnya, "Tunggu, ada yang ingin aku bicarakan." Dia berbalik, wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau tanpa riak. Aku mulai ragu, wajah seperti ini bisa menangis dalam sedetik? Aku pasti sudah gila mempercayai hasutan teman-temannya. Besok aku harus memaksa mereka menepati janji kuliner aneh itu. Dengan pikiran itu, aku langsung ke pokok permasalahan. "Kita putus saja." Aku merasa belum selesai mengucapkan kalimat itu, mulutku sudah menganga karena sangat terkejut. Karena dia benar-benar menangis, dan air matanya sebesar kacang polong. Pemandangan itu membuat satu-satunya pikiran di kepalaku adalah, Jody dan teman-temannya tidak jadi minum air komberan. Teman yang baik memang tidak pernah berbohong. Ketika aku sadar kembali, mata Baskara sudah memerah seperti habis kelilipan, tapi suaranya tetap tidak bergetar sedikit pun. Suara dan ekspresinya benar-benar tidak sinkron. Aku melihat air matanya mulai mengalir deras. Hatiku terasa sakit. Kenapa dia bisa menangis sesedih itu? Seolah-olah seluruh dunia baru saja berpaling darinya. Aku panik dan segera mengusap air matanya, menenangkannya. "Sayangku, jangan menangis lagi. Aku cuma bercanda, kita tidak akan putus, sampai mati pun tidak akan putus." Begitu aku selesai bicara, keran air matanya langsung berhenti, matanya yang masih merah bertanya padaku, "Kamu menipuku?"
Aku mengangguk cepat seperti mematuk kayu. Aku tidak berniat putus sungguhan, hanya ingin menguji dan membuktikan ucapan teman-temanmu. Dia menatapku lekat-lekat selama beberapa detik, mungkin melihat ketulusan di mataku, lalu dia membuang muka dan menyeka air matanya dengan pergelangan tangannya. Ketika dia berbalik lagi, wajahnya sudah kembali dingin seperti biasa. Ekspresi sedih tadi lenyap tak berbekas. Wajahnya menegang. Lain kali jangan bercanda seperti ini lagi, tidak lucu sama sekali. Aku masih belum pulih dari syok melihatnya menangis begitu cepat, hanya bisa menjawab kaku, iya. Raut wajahnya sedikit melunak lalu menyuruhku, masuklah ke rumah, istirahat lebih awal. Sampai aku sadar kembali, yang kulihat hanyalah punggungnya yang menjauh. Keesokan harinya, aku dengan antusias memamerkan kemenanganku pada Jody. Dia tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan, sudah kubilangkan, 100% akurat. Aku menahan senyum dan bertanya, apa dia mengungkapkan hal lain lagi? Yang membuat kalian begitu yakin dia tergila-gila padaku? Jody berpikir sejenak lalu menjawab dengan gembira. Dia bilang sama kami kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu. Apa? Aku membeku selama 5 detik, rahangku nyaris jatuh ke lantai. Kabar ini 10 kali lebih mengejutkan daripada insiden tangisannya semalam. Mana ada orang normal yang jatuh cinta pada pandangan pertama tapi membiarkan orang yang disukainya mengejar selama setahun penuh? Jody sepertinya merasa aku belum cukup syok, jadi dia melempar granat lagi. Dia juga bilang, setiap hari bersamamu membuatnya sangat bahagia. Undangan pernikahan mau ditulis apa? Bulan madu kemana? Nama anak-anak nanti siapa? Semuanya sudah dia rencanakan, tinggal menunggumu siap untuk hidup bersama sampai tua. Menikah, bulan madu, anak-anak, seumur hidup. Kata-kata romantis yang membuatku merinding itu tidak pernah dia ucapkan padaku, tapi malah diceritakan habis-habisan pada teman-temannya. Siapa yang bisa memahami perasaanku yang campur aduk antara marah dan sayang saat itu? Bagaimanapun, aku sudah yakin Baskara benar-benar mencintaiku. Mungkin dia tipe orang pendiam, suka berperan sebagai pangeran es entah untuk apa, tapi setelah drama semalam, dia pasti tidak bisa berpura-pura lagi. Jika hari ini dia judo mengkari aku akan memaafkan semuanya. Hasilnya, seharian penuh berlalu, dia tetap tidak ada kabar. Aku tidak tahan lagi dan langsung mendatangi sarangnya, laboratorium. Benar saja, Baskara sedang fokus pada tumpukan sampel. Di matanya saat ini hanya ada penelitian. Sekali duduk dia bisa seperti bertapa seharian. Saat itu dia tidak suka diganggu, jadi aku dengan sadar diri menunggu di luar. Sampai sebuah bayangan tinggi muncul di hadapanku, barulah dia keluar. Baskara melihatku dan langsung mengerti, mungkin mengira aku sedang menunggu untuk diajak makan. Dia memanggil pelan, ayo. Lalu dia melangkah lebih dulu, aku mengikutinya dari belakang. Pemandangan ini terjadi setiap hari hingga menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Aku terbiasa menunggunya, dan dia terbiasa melihatku berdiri di sana begitu keluar. Terbiasa berjalan di depanku, terbiasa membiarkanku yang lebih dulu meraih tangannya sebelum dia menggenggamnya erat. Terbiasa mendengarku mengoceh tentang segala hal, sementara dia hanya menjawab dengan, oke, bisa jadi, tapi hari ini aku tidak akan diam saja. Aku mempercepat langkah menyusulnya dan menghadangnya. Dia tampak sedikit terkejut, alisnya terangkat sedikit, tapi kakinya tidak berhenti, membuatku harus berjalan mundur untuk menghadapinya. Baskara, sampai kapan kamu mau berperan jadi gunung es? Semalam siapa ya yang menangis terseduh-seduh di hadapanku? Begitu mendengar itu, wajahnya menegang seperti tersambar petir, tapi dengan cepat kembali tenang. Dia menyentuh dahiku dengan jari panjangnya lalu mendorongku dengan kasar. Lihat jalan. Aku marah, menepis tangannya, jangan mengalihkan pembicaraan. Dia berhenti, matanya yang dalam menatapku, suaranya memberat dan dingin. Aku tidak mau membuang waktu untuk hal-hal tidak penting. Aku terpaku. Tidak penting? Jika dulu dia bersikap seperti ini, aku tidak akan ambil pusing, bahkan mungkin akan membujuknya. Tapi saat ini amarahku membara. Orang yang semalam menangis hanya karena satu kata putus, hari ini berani bilang itu tidak penting. Apa dia punya kepribadian ganda atau memang punya masalah kejiwaan? Mungkin tatapanku padanya terlalu penuh dendam sehingga bibirnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi. Akhirnya hanya keluar satu kalimat, makan dulu saja. Amarahku meledak, makan saja sendiri. Aku terlalu memanjakanmu makanya kamu jadi begini, kan? Dengan perut penuh amarah, aku berniat mencari Jody.
Aku sangat curiga semua yang dia katakan kemarin hanya omong kosong. Aku harus memastikan apakah Baskara benar-benar menderita skizofrenia. Begitu sampai di depan pintu ruang karaoke, aku hendak masuk tapi tiba-tiba mendengar nama Baskara. Aku langsung berhenti. Baskara, giliranmu. Masih pilih Truth kan? Melalui celah pintu, aku melihat Baskara duduk di tengah kerumunan, mengenakan kemeja hitam. Di bawah cahaya gemerlap ruang karaoke, kulitnya yang sudah putih tampak bersinar, satu tangannya menopang dagu, wajahnya tampak melamun. Truth. Aku di luar sana marah sampai ubun-ubun berasap. Orang ini memang jago bicara jujur pada orang lain, ya? Kenapa di depanku dia hemat bicara seolah takut pulsa habis? Jody dengan wajah penuh rasa ingin tahu bertanya, Bas, postingan tengah malam kemarin yang bilang candaan yang sama sekali nggak lucu itu maksudnya apa? Kedengarannya galau banget. Baskara juga bisa posting status galau? Aku setiap hari memelototi media sosialnya tapi tidak pernah melihat apa-apa. Ternyata dia pasti sudah memblokirku. Memikirkan ini, amarahku semakin menjadi-jadi. Teman-temannya yang lain ikut menimpali. Jangan-jangan Kak Cynthia bercandanya kelewatan, ya? Baskara tidak menyangkal. Dia mengambil gelas jus dan meminumnya sekali teguk lalu menghela napas pelan. Cynthia menjadikan putus sebagai bahan bercandaan. Aku menggertakkan gigi, benar-benar jujur sampai menyebalkan. Detik berikutnya, Jody tiba-tiba berteriak, "Woi, Baskara nangis." Semua orang langsung mengerubunginya. Lalu terdengar sorakan heboh di dalam ruangan seperti manusia purba menemukan api. Dari sudut pandangku, di bawah cahaya lampu, ujung matanya sedikit memerah, dasar matanya berkilauan seperti ada air. Jangan-jangan dua kata kita putus itu adalah mantra untuk mengaktifkan keran air matanya? Aku bilang dia menangis, sekarang teman-temannya mengungkitnya lagi dia juga menangis. Jody saking semangatnya langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku tidak tahan lagi. Pria milikku. Air matanya hanya boleh kulihat seorang diri. Aku mendorong pintu dan masuk, berdiri di ambang pintu dan berteriak, "Baskara, keluar sekarang." Baskara menoleh dan melihatku, dia tertegun sejenak lalu segera membuang muka, buru-buru menyeka wajahnya. Dia berdiri, mengembalikan wajah datarnya lalu berjalan ke hadapanku. "Kenapa kamu bisa sampai ke sini?" Aku menjawab ketus, "Memangnya aku tidak boleh ke sini?" Dia diam 1000 bahasa. Setelah menyapa teman-temannya sekilas, aku menyeretnya keluar dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, suasana kembali hening yang mencekam. Aku menyentakkan tangannya, berkata dengan marah, "Bisakah kamu bicara beberapa kata denganku? Di depan teman-temanmu kamu bisa curhat sepuasnya, tapi giliranku kamu tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan sifatmu ini." Dia berhenti, menatapku dengan tatapan tidak mengerti. "Bicara apa?" Aku tertawa sinis. "Bagus sekali, Baskara. Hanya kamu yang bisa berperan dingin, hanya kamu yang bisa bersikap acuh tak acuh, kan? Kalau begitu, tunggu saja. Mulai hari ini aku akan membuatmu merasakan dingin sampai membeku." Langkah pertama dari rencanaku untuk menjadi dingin, tidak lagi mengirim pesan padanya lebih dulu. Selama ini, setiap malam sebelum tidur, aku tidak pernah lupa mengirim pesan selamat malam yang manis untuknya. Dia tidak pernah berinisiatif mengirim pesan lebih dulu, bahkan sering telat membalas, kadang balas kadang tidak. Aku memang terlalu memanjakannya. Malam ini aku memutuskan untuk tidak mengirim pesan apapun, langsung tidur nyenyak. Keesokan paginya, tak disangka ada pesan darinya. Aku kira aku salah lihat, saat kubuka hanya ada satu karakter, sebuah tanda tanya yang dikirim jam 1 pagi. Aku tersenyum sinis, jago sekali aktingnya, siapa juga yang peduli padamu lagi. Aku melempar ponsel ke samping, turun dari tempat tidur untuk cuci muka dan bersiap-siap ke kampus. Siangnya, saat jam kuliah selesai, seperti biasa aku hendak berbelok ke gedung laboratoriumnya, tapi kemudian teringat, langkah kedua dari operasi dingin, tidak lagi menunggunya. Sambil berpikir, aku mengubah arah dan langsung menuju kantin. Kantin penuh sesak. Baru saja aku duduk dengan nampan makananku, Baskara mengirim pesan. "Hari ini kamu nggak masuk kelas?" Oh, sekarang dia peduli aku masuk kelas atau tidak. "Masuk kok." Dia langsung membalas. "Sudah selesai kelasnya?" Pasti karena keluar tidak melihat bayangan orang yang biasa menunggunya makanya dia mencariku. "Sudah." Beberapa saat kemudian, dia bertanya lagi, "Kamu di mana?" "Aku di kantin." Dia sepertinya terdiam, lalu setelah lama baru membalas, "Kamu nggak nungguin aku?"
Anehnya, kalimat ini terdengar sangat sedih. Aku tertawa, kenapa kamu jadi seperti anak anjing yang ditinggalkan? Kalau kamu sudah masuk ke lab, kamu akan sangat fokus, sering lupa waktu, dan tidak pernah memikirkan orang yang berdiri menunggumu di luar. Setiap kali aku marah dan mengeluh, dia hanya akan berkata dingin, aku kan tidak menyuruhmu menunggu, saat itu aku hanya bisa terdiam. Memang benar aku yang sukarela menunggu, hanya karena ingin makan bersamanya. Akhirnya aku yang harus mengalah. Kalau begitu, bisakah kamu keluar lebih cepat sedikit? Dia mengangguk setuju, dan setelah itu dia benar-benar melakukannya. Setidaknya aku tidak perlu menunggu 10 menit lebih lama. Lihat kan? Sekarang aku benar-benar tidak menunggunya, dia malah jadi tidak senang. Aku mengetik dengan kesal. Untuk orang yang tidak punya konsep waktu sepertimu, aku tidak sanggup menunggu. Dia tidak membalas lagi, aku meletakkan ponsel dan fokus makan. Baru makan setengah, tiba-tiba ada nampan makanan muncul di hadapanku, lalu seseorang duduk. Itu Bhaskara, aku sedikit terkejut, wajahnya tidak terlihat baik. Suara beratnya terdengar. Cynthia, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Aku sudah mencarimu dari tadi. Mendengar itu, aku meletakkan sumpit, membuka ponsel untuk memeriksa. 10 menit yang lalu, dia memang mengirim pesan, aku sudah di kantin, kamu duduk di mana? Aku langsung menutup ponsel, menjawab dengan santai. Tadi terlalu asyik makan jadi lupa. Wajahnya melunak, mulai menikmati makan siangnya dengan tenang. Merasa waktunya tepat, aku segera menghabiskan suapan terakhirku dan membereskan nampan untuk berdiri. Aku sudah selesai, kamu makan saja pelan-pelan. Baru saja mau pergi, pergelangan tanganku ditangkap oleh sebuah tangan besar. Aku menunduk, bertemu dengan tatapan bingungnya. Aku kan belum selesai makan. Mau aku tetap di sini jadi pajangan untukmu? Jika dulu, tanpa perlu dia minta, aku akan sukarela duduk di sana. Tapi mulai sekarang, lupakan saja. Biar dia merasakan bagaimana rasanya ditinggal. Aku pura-pura memasang wajah sulit. Bhaskara, aku juga ingin menemanimu makan, tapi teman sekosanku lupa bawa kunci dan sedang menangis di depan pintu kosan menungguku. Lain kali saja ya. Dia ragu-ragu, wajahnya jelas tidak senang. Bibirnya terkatup rapat, matanya menunduk menatap nampan makanannya. Akhirnya tangan itu melepaskanku dengan enggan. Iya. Beberapa hari ini aku berhenti mengirim ucapan selamat malam pada Bhaskara. Selain tanda tanya waktu itu, dia juga diam saja. Tidak bertanya kenapa keran gula-gulaku tiba-tiba berhenti. Sepertinya ucapan selamat malamku baginya hanya seperti butiran pasir di gurun, ada atau tidak ada tidak masalah. Memikirkannya membuatku kesal. Malam ini saat hendak tidur, ponselku bergetar. Pesan darinya. Sudah tidur? Aku menyipitkan mata curiga. Ada urusan penting apa? Malam-malam begini mencariku, pasti ada sesuatu. Melihat indikator sedang mengetik yang muncul dan hilang berulang kali, aku mengerutkan kening, mau menulis novel atau bagaimana? Sesaat kemudian, dia baru mengirim satu kalimat, tidak ada apa-apa, selamat malam, dasar aneh. Tunggu dulu. Apa mungkin karena dia menunggu-nunggu ucapanku tidak datang, makanya dia yang mengirim pesan duluan untuk memancing? Aku benar-benar tidak habis pikir dengan gengsinya itu. Biar dia merasakan bagaimana rasanya tidak dibalas. Aku mematikan ponsel dan tidur sampai pagi. Pagi harinya saat membuka ponsel, benar saja ada satu pesan belum terbaca dari 1 jam yang lalu. Ucapan selamat malam darimu mana? Oh, sekarang dia sudah berani menagih secara langsung? Aku tersenyum sinis, mengetik dengan penuh kemenangan. Aku lupa. Dulu aku juga sering menanyakan kenapa dia tidak membalas pesanku, dan dia selalu menggunakan alasan lupa ini. Sekarang karma tidak pernah salah alamat, kan? Malam akhir pekan aku sedang bermalas-malasan di sofa kosan sambil main game. Jody mengirim pesan, Cynthia, kami lagi kumpul di tempat biasa nih, mau gabung? Ada Bhaskara juga. Biasanya aku yang harus mencari tahu jadwal Bhaskara. Kemanapun dia pergi, aku akan mengikutinya. Tapi sekarang, langkah ketiga dari operasi dingin, tidak lagi peduli dengan keberadaannya. Dia mau pergi kemanapun, terserah. Pria gengsian yang tidak pernah berinisiatif melapor, aku juga tidak punya waktu untuk melayaninya. Aku mengetik dengan malas. Nggak deh, makasih. Jody mengirim pesan lagi. Bhaskara yang minta aku tanya, dia mau kamu ke sini. Aku mengangkat alis, ponselnya disumbangkan? Mau aku datang tapi tidak bisa bilang sendiri? Bukan, baterainya habis. Terdengar sekali bohongnya. Aku langsung meneleponnya,
Begitu terhubung langsung meminta. Kasih ponselnya ke Baskara, Jody bekerja sama dengan baik. Bas, Cynthia telepon nih, suara serak Baskara terdengar. Ada apa? Aku sengaja menggunakan suara manja yang sangat manis. Sayang, kamu mau aku datang tapi kenapa harus lewat orang lain? Kenapa nggak bilang sendiri? Dia jelas terdiam, nada bicaranya menjadi kaku. Jody ngomong sembarangan. Aku memutar bola mataku. Jadi, kamu mau aku datang atau tidak? Terserah kamu. Oke, 10 menit lagi aku sampai. Setelah menutup telepon, aku mengubah posisi berbaring agar lebih nyaman dan melanjutkan main game. Datang menemuinya, nanti dulu. Biar saja dia duduk di sana dengan wajah gengsinya itu. Baru saja menyelesaikan satu ronde, pesan masuk lagi. Kok belum sampai? Tepat 10 menit, aku tertawa, ternyata dia benar-benar menghitung waktu menungguku. Aku mengetik santai, bukannya ponselmu kehabisan baterai, baru selesai di-charge. Aku mencibir, tidak ada satupun kalimatnya yang jujur. Kalau begitu, aku juga tidak perlu jujur. Aku menekan tombol rekam suara. Sayang, tadi pas mau berangkat, aku nggak sengaja kepleset, sakit banget. Sekarang nggak bisa jalan, kamu main saja yang seru, ya? Belum sampai 3 detik, ponselku berdering. Baskara menelepon. Aku refleks menjawab. Di seberang sana, suaranya sedikit bergetar, penuh kekhawatiran. Kamu jatuh di mana? Sakit banget? Aku tertegun, lalu bibirku tanpa sadar tersenyum. Akhirnya dia tahu caranya khawatir dan panik karenaku. Jatuh terduduk saja? Nggak apa-apa kok, sekarang sudah nggak sakit. Dia diam beberapa detik, lalu kembali ke nada bicaranya yang tenang seperti biasa. Iya, lain kali jalan hati-hati. Aku menunggu beberapa detik lagi, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang lain, tapi dia diam 1000 bahasa. Cuma itu? Khawatir cuma satu kalimat lalu selesai. Rasa kesalku muncul, aku langsung menutup telepon. Semua kekesalanku kulampiaskan pada monster-monster di dalam game. Entah sudah berapa lama, tiba-tiba terdengar suara kunci dibuka dari pintu depan. Itu Baskara. Pria ini punya kode apartemenku tapi jarang sekali datang sendiri. Aku bertanya, kenapa kamu kesini? Dia tidak menjawab, meletakkan beberapa kantong di atas meja lalu bertanya balik dengan santai. Sudah diolesi obat? Obat apa? Tanyaku bingung. Wajahnya tampak putus asa, lalu mengeluarkan sebotol salep dari kantong. Melihat benda itu, aku langsung mengerti. Dia benar-benar baru saja pergi membelikan obat untukku. Dia membuka kemasan, mengambil cotton bud, mengoleskan salep, lalu menatapku. Duduk yang benar, aku oleskan. Aku langsung melompat. Jangan, aku sudah sehat, tidak perlu diolesi apa-apa. Dia sedikit mengerutkan kening, wajahnya sangat serius. Jangan keras kepala, kalau tidak diolesi besok bisa bengkak. Nadanya seperti perintah, tidak menerima bantahan. Aku mulai panik, aku kan tidak jatuh sungguhan. Kalau dia tahu aku berbohong, aku akan sangat malu, apalagi bagian yang kubilang sakit adalah bokong. Aku segera merebut cotton bud itu. Biar aku sendiri. Dia sedikit terkejut lalu mengangguk. Oke. Setelah itu dia tetap berdiri di sana menatapku seperti spesimen laboratorium. Aku membeku, menghadap ke sana. Kenapa harus menghadap ke sana? Tanyanya polos. Aku harus buka baju. Kamu mau lihat gratis? Baru saat itu dia mengerti, terbatuk pelan. Oh, oke. Dia berbalik, kedua telinganya memerah seperti udang rebus. Aku tidak peduli, mengangkat bajuku sedikit dan mengoleskan salep seadanya di pinggang. Aku curiga dia sedang menjebakku. Setelah membuang cotton bud, aku berkata ketus, sudah. Dia berbalik untuk menyimpan salep, tidak lupa mengingatkan, besok olesi lagi 3 kali sehari, jangan lupa. Perhatianku tertuju pada kantong kertas di sebelahnya. Saat ku buka, ada blueberry cheesecake, kue kesukaanku. Sambil membuka bungkusnya, aku bertanya, beli untukku, tadi sekalian lewat. Masih saja menekankan kata sekalian. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Aku sengaja memanjangkan suara manja. Oh, jadi sengaja jauh-jauh beli buat aku, ya? Baik banget sih, pacarku. 3 kata terakhir sengaja ku tekankan. Tatapan dinginnya yang biasa tiba-tiba membeku, dia terdiam sejenak sebelum menjawab, terserah kamu mau berpikir apa. Aku mendengus lalu menyuap sesendok besar kue ke mulutku. Memang hanya makanan manis yang bisa menenangkan hatiku yang sedang terbakar ini. Baiklah, ku maafkan mulut kakunya itu. Saat sedang asyik menikmati rasa manis, aku tidak sengaja mengangkat kepala dan melihat Baskara sedang diam-diam memperhatikanku.
Matanya yang biasanya dingin kini penuh dengan kelembutan yang aneh. Aku meletakkan sendok, menopang dagu dan bertanya, "Aku cantik, kan?" Dia langsung kaku seperti kayu, menunduk malu-malu, pura-pura mempelajari petunjuk penggunaan salep. "Lihat kan? Masih saja pura-pura. Kukira kami akan terus bermain drama seperti ini. Dia tidak bisa melepaskan kebiasaan dinginnya, dan aku tidak bisa melepaskannya. Karena dialah orang yang telah kukejar dengan seluruh masa muda dan ketulusanku. Saat pertama kali masuk kuliah, aku jatuh cinta padanya, dan bersumpah harus mendapatkannya. Tapi dari awal sampai akhir, dia selalu dingin, menolakku mentah-mentah, tidak memberiku sedikit pun harapan. Aku hanya bisa mengandalkan ketebalan mukaku untuk bertahan. Dia adalah pria idaman, penampilan sempurna, kemampuan luar biasa. Yang ingin jadi pacarnya tidak sedikit, tapi yang gigih sepertiku mungkin langka. Mungkin karena mukaku cukup tebal, setiap kali dia bersikap dingin, aku tetap tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Untungnya dia dingin pada semua orang, bukan hanya padaku. Perlahan-lahan aku merasa punya hak istimewa. Dia secara diam-diam mengizinkanku mengikutinya, secara diam-diam mengizinkanku menggunakan barang-barangnya. Aku mengerti dia sedang mengirim sinyal lemah, "Kamu boleh mendekat." Aku bukan tipe orang yang sabar, tapi khusus untuk mencintainya, aku tidak pernah merasa lelah. Aku terus menyukainya dengan gigih tanpa henti. Hari itu adalah pesta ulang tahun teman sekosanku, kami menyewa ruang karaoke pribadi. Entah bagaimana, aku bertemu dengan Reza, ketua kelasku waktu SMA dulu. Kami saling menatap canggung, pria ini pubertasnya sukses besar sampai aku nyaris tidak mengenalinya. Kami pun larut dalam obrolan tentang masa sekolah, tertawa sampai lupa waktu. Saat pesta selesai, Reza meminta bertukar kontak untuk menjaga hubungan. Baru saat itu aku ingat sejak kuliah aku sudah ganti nomor sehingga putus kontak dengan teman-teman lama. Berpikir bertemu lagi adalah takdir, aku tanpa ragu mengeluarkan ponsel untuk memindai kodenya. Tapi baru saja notifikasi pertemanan muncul, ponsel di tanganku sudah melayang. Aku mendongak bingung dan melihat Baskara berdiri di sana, wajahnya muram seperti penagih utang, jarinya lincah di layarku. "Tunggu. Dari mana orang ini muncul?" Aku mencoba merebut ponselku kembali, "Kembalikan." Entah apa yang dia lakukan, dia baru mengembalikan ponselku. Suaranya penuh amarah. "Aku melarangmu berteman dengan pria itu." Aku melihat layar ponselku, sial, dia sudah menghapus Reza dari daftar temanku. Amarahku langsung naik ke kepala. Aku melotot padanya. "Kamu gila. Otakmu bermasalah?" Dia tertegun. "Kamu baru saja memakiku. Kamu kurang kerjaan atau bagaimana sampai menghapus temanku? Apa salahnya dia padamu?" Perkataanku seolah menekan tombol penghancur dirinya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. "Orangmu? Pria itu orangmu? Lalu aku ini apa di matamu?" "Itu itiam itu asuhan." "Iti-ati apa? Itu maksudku. Kenapa kamu seenaknya menghapus temanku? Kamu sudah punya pacar tapi berani dekat-dekat dengan pria lain. Untuk apa kamu menambahkannya? Kamu suka padanya, kan? Kamu sudah bosan padaku dan mau cari yang baru, kan?" Begitu dia selesai bicara, semua mata di ruangan itu tertuju padaku. Kulit kepalaku terasa kaku. Apa yang dia ocehkan di depan umum seperti ini? Seluruh ruangan mulai berbisik-bisik seperti di pasar. Dia sama sekali tidak peduli, terus menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup, dan hendak bicara lagi. Tanganku bergerak lebih cepat dari pikiranku, memberinya sebuah tamparan keras. "Tutup mulutmu." Begitu menampar, aku pun terkejut. Melihat pipinya mulai memerah, aku refleks ingin mengelusnya tapi dia mundur selangkah, matanya penuh luka dan keterkejutan. "Karena dia, kamu berani memukulku?" Suaranya bergetar menyedihkan. Tapi kalimat berikutnya membuatku merasa tamparan tadi masih terlalu ringan. "Kamu benar-benar suka padanya. Kamu sudah muak padaku, kan?" Teriaknya seperti orang yang dikhianati seluruh dunia. "Pantas saja akhir-akhir ini kamu dingin padaku." Ternyata candaan tempo hari hanya drama untuk mengujiku. Tidak membalas pesan, tidak menungguku makan, tidak peduli padaku, semua itu persiapan untuk meninggalkanku, kan? Matanya memerah tapi tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. "Kamu benar-benar sakit jiwa, seolah-olah kamu korban yang paling menderita. Aku hanya menambahkan teman lama dan kamu membuat keributan seolah aku selingkuh tertangkap basah. Aku baru bersikap dingin padamu seminggu, dan kamu sudah tidak tahan." "Dingin apanya? Aku hanya sedikit mengurangi perhatianku. Dibandingkan dengan sikap gunung esmu, aku masih jauh lebih baik. Kamu menyiksaku dengan wajah dinginmu selama 2 tahun.
Aku tidak pernah jadi gila. Sekarang dengan hak apa kamu marah-marah padaku? Memikirkan kita pacaran tapi aku merasa seperti sedang cinta bertepuk sebelah tangan. Semua rasa sakit hati yang kupendam selama ini tidak pernah kamu pedulikan. Dalam hubungan ini, yang tidak tulus dari awal selalu kamu. Jadi sekarang kamu tidak punya hak untuk marah di sini. Kalau sudah merasa tidak nyaman begini, lebih baik kita putus saja. Gelombang amarah di hatiku tiba-tiba reda, aku tidak ingin menjelaskan lebih jauh, juga tidak perlu membuktikan apakah dia sedang berakting atau tidak. Aku mengabaikan air mata yang baru saja mengalir di pipinya, berbalik dan pergi. Angin malam yang dingin membuat kepalaku lebih jernih. Saat aku sedang memesan taksi online, Baskara mengejarku. Dia memelukku erat dari belakang, dagunya bersandar di leherku, suaranya terdengar panik. Cynthia, aku tidak mau putus. Kamu sudah berjanji tidak akan menjadikan putus sebagai candaan lagi. Tarik kembali ucapanmu, ya? Dia terisak, bagian belakang leherku basah oleh air matanya. Kali ini aku tidak bercanda. Aku sangat lelah, mencoba melepaskan diri dari pelukannya tapi dia semakin erat memeluk. Tambahkan saja pria itu lagi. Aku janji tidak akan menghapusnya, tidak akan membuat masalah lagi. Jangan putus denganku, ya. Aku menggunakan seluruh tenagaku untuk mendorongnya, berteriak, jangan dekati aku lagi. Dia berdiri kaku di sana, tangannya tergantung di udara, matanya yang kabur menatapku dengan kebingungan. Suaranya serak, bukankah kamu tergila-gila padaku? Kenapa minta putus? Aku sudah tidak tertarik padamu lagi. Begitu aku selesai bicara, topeng tenangnya langsung hancur. Kenapa tidak suka lagi? Perasaan bukan kue yang bisa dibalik begitu saja. Bagaimana bisa tiba-tiba tidak suka? Yang mati-matian mengejarmu itu aku, yang terus menempel padamu juga aku. Sekarang yang bilang tidak suka lagi juga aku. Kenapa kamu tidak pernah konsisten? Kalau tidak niat pacaran jangka panjang, dari awal jangan pernah menggodaku. Aku tidak konsisten. Sejak hari pertama jatuh cinta padamu, aku tidak pernah melirik pria lain. Mataku selalu tertuju padamu seperti lem super. Aku tipe orang yang akan mundur begitu merasa dicuekin. Tapi karenamu, aku sudah melanggar prinsipku sendiri dan bertahan terlalu lama. Aku yang tidak tahu malu, aku yang sengaja mencari masalah, jadi semua sikap dinginmu aku terima, aku coba maklumi sebisa mungkin. Tapi jelas-jelas kamu juga punya perasaan padaku, kenapa bisa bersikap begitu acuh tak acuh? Bukankah itu karena cintamu padaku belum cukup dalam? Aku tertawa sinis, kamu tanya kenapa? Karena aku sudah muak dengan wajah bekumu itu. Muak dengan sikap acuh tak acuhmu seperti orang asing, muak dengan mulut kakumu tapi hati lembekmu itu. Di matanya ada langit yang penuh penyesalan dan sakit. Tapi dari awal bukankah kamu suka tipe orang sepertiku? Kukira kamu suka tipe yang dingin, makanya aku berusaha memerankannya. Tidak ada orang di dunia ini yang mau pacaran dengan gunung es berjalan. Pacaran denganmu sama pacaran dengan udara, apa bedanya? Udara kadang masih bisa menghangat, sedangkan kamu selalu memancarkan hawa dingin seperti freezer. Dia terdiam menatapku, seolah tertusuk oleh ketegasan di mataku. Dia menunduk dalam kepanikan. Suaranya serak seperti anak kecil yang baru saja membuat kesalahan besar. Dia terus mengulang, maafkan aku benar-benar tidak tahu, jangan tinggalkan aku. Tepat saat itu taksiku datang, aku tidak memberinya tatapan lagi, langsung membuka pintu mobil dan menghilang dari pandangannya. Perasaan yang datang terlambat hanya semurah sayuran layu di pasar. Keesokan harinya, melihat Baskara sudah ada di apartemenku, aku merasa seperti masih dalam mimpi buruk. Sudah putus tapi masih mau main drama? Dia sedang sibuk di dapur, memakai celemek, gerakannya kaku tapi sikapnya serius seperti sedang mengerjakan tesis. Saat membawa makanan ke meja, melihatku berdiri di sana, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Cynthia, kamu sudah bangun? Pas sekali aku sudah selesai masak, coba cicipi, pas tidak rasanya. Aku melihat sepiring iga asam manis yang kelihatannya cukup bagus. Tidak kusangka orang sepertinya bisa memasak, hal ini sama sekali tidak kuketahui. Dia meletakkan piring di meja, melihatku masih diam seperti patung, dia berinisiatif mendekat dan memegang tanganku. Suaranya lembut membujuk, makan sedikit ya, jangan sampai sakit karena perut kosong. Wajahku langsung mengeras, aku menekankan setiap kata, sudah kubilang, jangan muncul di hadapanku lagi. Hari ini juga aku harus ganti kata sandi pintu. Sejak kapan kamu belajar masak? Bawa ke sini untuk pamer pada siapa? Wajahnya sekejap menunjukkan kebingungan dan rasa malu. Aku menepis tangannya, tapi saat tidak sengaja menyentuh tangannya, aku terdiam.
Tangannya penuh luka bakar kemerahan, beberapa bahkan melepuh, jarinya penuh goresan kecil, sangat kontras dengan kulitnya yang putih pucat. Mungkin melihat tatapanku yang tajam, dia hendak memegang tanganku lagi, tapi kemudian menariknya kembali, menyembunyikannya di belakang punggung. Seketika, hatiku diliputi rasa kesal yang tak bernama. Menyiksa diri sendiri seperti ini untuk apa? Siapa yang mau makan masakanmu? Kalau tidak bisa masak, jangan pamer. Teriakku, suaraku penuh amarah yang tidak jelas asalnya. Dia menunduk, bulu matanya bergetar, tidak membantah sedikit pun. Sikap sabarnya itu membuatku semakin kesal. Aku mengambil gelas di meja dan meminumnya sampai habis. Air dingin tidak bisa memadamkan api di hatiku, malah membuat tenggorokanku semakin pahit. Aku membanting gelas ke meja lalu berjalan ke meja makan dan duduk dengan kesal. Baiklah, biar ku cicipi seberapa buruk masakanmu. Aku mengambil sepotong iga, memasukkannya ke mulut dan mengunyahnya seolah sedang mengunyah kepalanya. Semakin ku makan, wajahku semakin masam. Sampai potongan ketiga, aku terpaksa mengakui, orang ini benar-benar bisa masak dan masakannya sangat enak. Baru setelah putus bisa mencicipi masakannya, selama pacaran tidak dapat untung apa-apa. Rasanya rugi besar. Saat hendak mengambil potongan keempat, aku sadar Baskara sudah duduk di sampingku. Kedua tangannya diletakkan rapi di atas lutut, punggungnya tegak lurus, terlihat sangat penurut. Matanya yang berbinar terus menatap setiap gerakanku membuatku kesal. Mengira dengan jurus koki ini aku akan luluh dan memaafkannya? Nanti dulu. Aku meletakkan sumpit. Dia menatapku bingung, tidak makan lagi? Asin sekali, kataku ketus. Tapi ini kan iga asam manis, jawabnya pelan. Aku membentaknya dengan suara penuh api. Berarti kamu salah ambil gula jadi garam. Iya, aku memang tidak masuk akal seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Dia panik dan berdiri. Maaf, biar aku buatkan yang baru, ya. Jangan marah. Dia hendak mengambil piring itu, tapi aku menahan tangannya, mendengus, buat lagi? Kamu kira listrik dan air di rumahku gratis? Membuang makanan itu dosa? Biar saja di situ aku yang habiskan. Sekarang silakan keluar dari rumahku, jangan kembali lagi. Tapi kamu kan belum makan apa-apa, aku pesan makanan dari luar. Makanan luar tidak baik untuk kesehatan. Memangnya masakanmu terjamin? Dia terdiam. Sesaat kemudian, terdengar suara pintu dibanting. Tahu pasti gunung es itu sudah pergi, barulah aku mulai melahap piring iga itu dengan ganas. Baskara mulai menjadi penguntit, penelitian diabaikan, rapat ditinggalkan, panggilan teman tidak dijawab. Dia terus mengikutiku seperti bayangan, diusir tidak pergi, dimarahi tidak bergeming. Akhirnya aku menganggapnya seperti udara. Selain kata pergi yang dia pura-pura tidak dengar, apapun yang kusuruh dia lakukan. Diikuti sampai gila, aku merencanakan menyuruhnya membeli sesuatu lalu kabur, tapi entah bagaimana dia selalu bisa melacakku. Aku bersembunyi di asrama, dia berjaga di lobi. Aku resmi menyerah pada kegigihannya. Tidak ingin melanjutkan permainan kucing-kucingan ini lagi. Aku hanya ingin sedikit ruang untuk bernapas, jadi aku memutuskan untuk mendorongnya sejauh mungkin. Baskara, aku haus sekali. Aku ingin boba di kedai ujung jalan di kawasan Dago sana, tolong belikan. Pergi ke sana butuh waktu setengah jam. Tapi dia tidak mengeluh sedikit pun, langsung mengangguk. Aku mulai menyiksanya. Ingat baik-baik, harus milk tea matcha sedikit es, gula 30%, tambah bubble, tambah oreo, dan harus ada puding susu. Atau kalau tidak, beli puding susu rasa itu, gula 50%, tambah taro dan bubble popping. Kalau itu habis, beli es teh susu, sedikit es, tanpa gula, tambah puding. Pokoknya kalau semua itu habis, beli apa saja boleh, tapi toppingnya harus penuh. Ingat, dia mengangguk, wajahnya serius seperti menerima perintah penting. Ulangi coba. Dia dengan patuh mengulanginya tanpa salah satu kata pun. Setelah selesai, matanya berbinar menatapku, wajahnya seolah berkata, puji aku sudah hafal. Aku kehilangan kesabaran dan mengibaskan tangan. Sudah, cepat pergi. Baru selangkah, dia berbalik lagi. Cynthia, aku hanya takut saat aku kembali, aku tidak bisa menemukanmu. Aku tertawa, orang ini sepertinya punya GPS global, setiap hari bisa menemukanku di sudut manapun di kampus, sekarang masih pura-pura takut kehilanganku. Aku main bulu tangkis di gor, tidak akan kemana-mana. Mendengar itu barulah dia tenang dan pergi. Aku bermain bulu tangkis selama 1 jam, keringat bercucuran.
Baru saat itu aku sadar Baskara belum juga muncul. Orangnya belum datang tapi teleponnya sudah berdering. Aku langsung menjawab, "Cynthia, aku. Besok saja ya aku belikan, hari ini kedainya bilang sudah habis semua." Suaranya terdengar aneh, sesekali ada suara terengah-engah dan isakan. Aku tidak berpikir panjang dan langsung bertanya, "Benar-benar habis semua?" "Iya, besok aku akan pergi lebih pagi." "Kebetulan sekali." Aku merasa orang ini sedang berbohong. Mana mungkin semua menu itu habis bersamaan. Dia selalu pandai membuat alasan, tidak pernah mau jujur. Memikirkan itu, suaraku menjadi dingin, kalau memang tidak niat beli, ya tidak akan terbeli. Keesokan harinya, Jody membawakanku segelas boba, katanya titipan Baskara. Beberapa hari berikutnya, situasinya sama, hanya boba yang datang, tidak ada bayangan gunung es itu. Aku mulai merasa penasaran, jadi aku mencegat Jody dan bertanya. Dia tergagap, "Baskara, dia sedang tidak bisa menemuimu." Aku penuh tanda tanya, apa yang membuatnya tidak bisa bertemu? Setelah kuinterogasi, Jody akhirnya mengaku. "Baskara waktu itu kecelakaan motor saat mau beli boba untukmu, tapi tenang saja, tidak serius kok, dia sudah boleh pulang dari rumah sakit." Mataku nyaris copot, tanganku gemetar panik. "Kecelakaan di mana? Dia luka di bagian mana?" "Di daerah dagu. Tidak sampai parah, tapi lecet-lecet juga." Kepalaku seperti disambar petir, mulutku memang membawa sial, akulah yang menyuruhnya pergi ke tempat sejauh itu. "Jadi sekarang dia di mana?" "Di sarangnya, laboratorium." Aku berlari secepat kilat ke gedung laboratorium, kebetulan bertemu Baskara yang sedang berjalan keluar. Dia menunduk, memeluk setumpuk dokumen. Merasa ada sesuatu, dia mengangkat kepala, melihatku dan membeku. Wajahnya tampak sangat bingung. Aku melihat kepalanya ditempeli plester di bawah poninya. Di pipinya ada bekas luka yang belum sembuh, lengan kirinya dibalut perban tebal. Air mataku langsung mengalir deras. Jelas sekali waktu itu suaranya di telepon aneh, tapi aku tidak peduli. Aku bahkan dengan kejam mengira dia malas makanya mengarang cerita. Baskara melihatku menangis dan menjadi panik, hendak memelukku tapi kemudian menarik tangannya kembali karena takut. Tangannya yang menggantung di udara terlihat sangat menyedihkan. Aku tidak peduli lagi, langsung berlari memeluk pinggangnya, wajahku terbenam di dadanya sambil terisak. "Baskara, aku minta maaf, ribuan kali minta maaf, ini semua salahku, aku yang mencelakakanmu. Hari itu aku tidak ingin boba, aku hanya ingin mengusirmu, tidak menyangka malah membuatmu celaka. Aku benar-benar jahat, aku pantas disambar petir. Kalau aku tahu akan seperti ini, mati pun aku tidak akan pernah menyuruhmu pergi." Tangan Baskara dengan lembut diletakkan di punggungku, mengelus menenangkan seperti membujuk anak kecil. "Sudah, tidak apa-apa. Cynthia, jangan minta maaf lagi, jangan menyalahkan diri sendiri. Hari itu aku memang sedang sial, tidak ada hubungannya denganmu, aku semakin menangis histeris, karena akulah kamu jadi sial. Kalau kamu kenapa-napa, aku akan menyesal seumur hidup. Aku tahu aku salah, aku sangat takut. Kamu tidak boleh kenapa-napa, ya? Jangan takut, aku masih utuh di sini. Jangan menangis lagi, lihat wajahmu jadi berantakan." Sejak hari itu, aku dan Baskara resmi balikan. Melalui kejadian ini, aku sadar satu hal, hidup ini aku tidak bisa tanpa gunung es ini. Perasaan panik dan tidak berdaya itu, aku tidak mau merasakannya lagi. Kami memulai hubungan yang sehat, seperti skenario indah yang selalu kuimpikan. Baskara sekarang sudah membuang sifat gengsinya, lebih banyak bicara, tidak lagi bersikap dingin. Sebaliknya, sekarang giliranku, setiap kali aku menunjukkan sedikit sikap, dia akan langsung memasang wajah sedih seolah sangat teraniaya. Suatu hari aku teringat kejadian lama dan bertanya padanya, "Kenapa dulu kamu bisa berpikir aku suka tipe dingin sepertimu?" Dia tidak langsung menjawab. Aku memiringkan kepala menatap matanya yang dalam. Lama kemudian, dia balik bertanya, "Kamu benar-benar tidak ingat aku siapa?" Aku bingung total. Memangnya kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya? Dia mengangguk, berkata dengan tenang. "Kamu masih ingat nama Basuki?" "Basuki?" Nama itu terdengar familiar. Mataku menyipit lalu membelalak kaget. Aku menganga tidak percaya. "Kamu? Basuki?" Nama Basuki bisa dibilang cinta pertamaku. Meskipun cinta ini hanya bertahan seminggu. Musim panas saat aku kelas 10 SMA, keluargaku sedang bergejolak. Ayah dan ibuku yang tadinya mesra tiba-tiba bertengkar setiap hari. Akhirnya mereka sepakat mengirimku ke rumah nenek untuk sementara.
Kukira setelah musim panas ini berlalu, semuanya akan kembali normal. Sampai hari pertama sekolah, ayah mengantarku ke sebuah SMA di kota kecil. Saat itu dia baru berkata ragu-ragu, "Masalah di rumah belum selesai, kamu sementara di sini dulu ya." Aku anak yang penurut, jadi aku mengangguk, tidak ingin membuat ayah semakin pusing. Ayahku adalah seorang konglomerat terkenal di kota B. Sejak kecil aku hidup mewah sehingga sifatku sedikit sombong. Sejak masuk kelas, aku sudah masuk daftar hitam banyak orang. Pulang sekolah sering dihadang geng-geng, tapi aku tidak takut. Besoknya, aku menggandeng kepala sekolah berkeliling kelas, menunjuk satu persatu. Sejak itu, tidak ada yang berani menggangguku lagi. Di sekolah inilah aku bertemu Basuki, teman sebangkuku. Kenapa aku tidak bisa mengenalinya sebagai Baskara? Karena perbedaannya sangat drastis. Baskara sekarang tampan seperti dewa, tinggi, bahu lebar, pinggang ramping, dan punya perut six-pack. Tapi waktu itu dia hanya setinggi 170-an, kurus kering, poni tebal menutupi dahi, kacamata bingkai hitam besar, yang membuatnya terlihat kutu buku dan norak. Kulitnya putih tapi penuh jerawat, membuat wajahnya selalu kemerahan. Tidak sampai jelek, tapi hanya sebatas biasa saja. Dan aku tidak punya kesabaran untuk melihat lebih detail. Saat itu aku masih labil, tentu saja tidak banyak berinteraksi dengannya. Titik baliknya terjadi saat ulangan matematika mendadak. Aku yang bodoh matematika, pusing 7 keliling. Sementara itu, pria di sebelahku menulis dengan lancar. Aku berniat jahat, diam-diam melirik jawabannya. Kepergok, dia menoleh padaku, matanya di balik kacamata tenang seperti danau. Aku sedikit malu, berniat tidak melihat lagi, tapi kemudian aku sadar, setiap kali selesai mengerjakan satu soal, dia sengaja menggeser kertasnya sedikit ke arahku, ujung penanya berhenti sejenak, jelas memberiku kesempatan untuk melihat. Setelah itu, aku mulai mendekatinya. Aku menemukan dia sangat baik, apapun yang kukatakan dia tanggapi. Kalau ada yang tidak kumengerti, dia akan bertanya berulang kali sampai aku paham. Aku sering melontarkan candaan yang membuatnya malu sampai merah padam. Aku juga punya hobi aneh mengganggunya, dari menyembunyikan pulpen sampai buku-bukunya. Dia mencari sampai pusing tapi tidak pernah mencurigaiku. Sampai aku tidak tahan menahan tawa, menunjukkan barang itu dan menggodanya, "Mohon padaku, nanti ku kembalikan." Dia hanya bisa pasrah, dengan suara lembut, "Tolong kembalikan, ya." Kadang aku mengganggunya keterlaluan, dia akan diam 1000 bahasa, tapi begitu aku minta maaf, wajahnya akan langsung melunak. Dia sering mengajariku, mengambilkan minum, bahkan membawakanku sarapan. Tapi dia sendiri hidup sangat hemat, seumur hidup mungkin hanya pakai satu pulpen, habis tinta ya diganti isinya, tidak beli baru. Kukira keluarganya sulit. Semua jajanan yang ayah kirim setiap minggu, kuberikan padanya, sambil berpesan agar makan banyak biar tidak kurus. Sampai suatu hari, aku melihatnya masuk ke sebuah Rolls Royce. Saat itu aku baru sadar, ternyata dia punya sopir pribadi. Memang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Seberapa baiknya dia? Suatu kali ada razia buku non-pelajaran, aku buru-buru memasukkan novel dan komikku ke lacinya, berpikir guru tidak akan memeriksa siswa pintar. Ternyata hari itu pengawas yang memeriksa setiap meja. Buku-buku disita, Basuki dipanggil ke ruang guru. Dia menanggung semua kesalahannya, bahkan dihukum menulis surat penyesalan 1000 kata. Untuk pertama kalinya aku merasa sangat bersalah. "Maafkan aku, Basuki, ini semua salahku." Dia tidak memarahiku sedikit pun, tetap lembut seperti biasa. "Tidak apa-apa, nanti aku akan coba ambilkan kembali bukumu." Aku panik dan berkata tidak perlu, berjanji dengan sungguh-sungguh, "Nanti aku tidak akan mengganggumu lagi." Dia malah berkata, "Aku tidak pernah merasa kamu menggangguku." Kebaikan dan kelembutannya di usia yang muda baper itu memang membuat hati berdebar. Aku menyatakan cinta padanya, dia langsung setuju. Saat itu aku baru tahu ternyata dia sudah menyukaiku sejak pandangan pertama. Tapi masalah datang lebih cepat dari badai. Ayahku bilang aku bisa pindah kembali ke sekolah lama. Saat itu aku baru sadar alasan orang tuaku bertengkar. Ayahku punya wanita simpanan tapi tidak mau bercerai. Sedangkan ibuku, sekali memutuskan tidak ada yang bisa menghalangi. Beberapa bulan terakhir mereka sibuk membagi harta, sekarang sudah selesai. Hari itu aku bertengkar hebat dengan ayah. Aku tidak mau pulang. Dia dengan kejam berkata ibuku juga tidak mau hak asuhku. Saat itu, aku merasa seperti dibuang oleh seluruh dunia. Di hari yang sama, aku memutuskan hubungan dengan Basuki.
Kupikir kami tidak akan pernah bertemu lagi. Dia panik memegang tanganku. Kenapa? Kita baru pacaran 6 hari. Apa aku melakukan kesalahan? Aku bisa memperbaikinya, jangan putus seperti ini. Tapi saat itu pikiranku penuh dengan masalah orang tuaku. Mereka yang dulu saling mencintai, ternyata masih bisa selingkuh. Hati manusia memang lebih sulit ditebak daripada soal ujian. Apakah nanti Basuki akan menjadi seperti itu juga? Dia terus memohon membuatku kesal dan mengeluarkan kata-kata kejam. Basuki, hentikan. Aku sudah bosan denganmu. Kamu terlalu baik jadi membosankan, dan terlalu menempel membuatku sesak napas. Tapi aku kan memang selalu begini, kamu pernah bilang suka, suaranya bergetar. Justru karena kamu tidak berubah makanya aku bosan. Aku sekarang suka pria tampan yang dingin, yang cuek padaku, tipe sepertimu itu membosankan. Dia berdiri kaku seperti pohon yang kehabisan getah. Keesokan harinya, aku diam-diam mengambil rapor dan menghilang. Kembali ke kota B, rumah besar itu selamanya kehilangan sosok yang lembut. Nanti, ibuku masih sering mengunjungiku di sekolah dengan penampilan elegan, perceraian tidak meninggalkan bekas di wajahnya. Suatu hari, ibu menemuiku. Di belakangnya ada seorang pria yang tampak ramah dan terpelajar. Aku langsung mengerti, mulai sekarang bertemu ibu akan lebih sulit dari ke langit. Mereka akan pindah ke luar negeri. Karena pernah bahagia, makanya kamu ada di dunia. Sekarang ibu ingin mencari kebahagiaan baru, jadi ibu harus pergi. Ibu mengelus rambutku, suaranya ringan seperti angin. Ibu akan selalu mencari kebahagiaan ibu sendiri. Semoga Cynthia ibu juga bisa melakukannya. Aku tersadar dari lamunan, menatap Baskara dengan bingung. Kenapa? Dia menunduk bertanya. Kamu berubah jadi pahlawan super? Beda sekali. Kan kamu sendiri yang bilang suka pria tampan. Jadi sejak pertama kali bertemu kamu sudah mengenaliku? Tanyaku. Dia mengangguk. Ah, jadi kamu sengaja berakting jadi gunung es untuk balas dendam padaku? Sama sekali tidak. Dia menghela napas panjang, wajahnya penuh keputusasaan. Aku tidak pernah berpikir kita akan bertemu lagi. Aku mengubah diri bukan untuk balas dendam. Aku sudah berniat menjaga jarak, tapi kamu terus-menerus mencoba merobohkan benteng pertahananku. Aku menggertakkan gigi, berani bersumpah saat bertemu lagi denganku, jantungmu tidak berdebar kencang? Baiklah, aku mengaku. Saat kamu tiba-tiba muncul di hadapanku, aku kaget sekaligus senang. Aku terus bertanya, lalu kenapa setelah pacaran kamu masih bisa bersikap dingin padaku? Matanya tiba-tiba meredup, karena kamu pernah bilang kamu suka pria yang dingin dan acuh tak acuh. Aku tidak menyesal pacaran denganmu, tapi setiap kali berpikir harus berperan dingin selamanya, aku merasa sangat putus asa. Ya ampun, ini benar-benar senjata makan tuan versi nyata. Aku tidak tahu harus tertawa atau mengaku dosa atas kejahatanku di masa lalu. Jadi kejadian waktu itu meninggalkan trauma psikologis yang begitu dalam sampai setiap kali mendengar kata putus keran air matamu otomatis terbuka? Kamu tidak tahu hari itu aku menangis semalaman. Besoknya kamu menghilang. Kukira kamu membenciku sampai harus pindah sekolah untuk menghindariku. Ternyata ini karma yang kusebabkan sendiri. Pantas saja saat pertama kali bertemu lagi dengannya, aku merasa ada sesuatu yang familiar, tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Kelembutannya sesekali membuatku mudah jatuh ke dalam perangkapnya. Ternyata orang yang pernah membuat hatimu berdebar, tidak peduli bertemu lagi dalam versi apapun, akan tetap terpesona. Loh, kenapa matamu merah? Tidak ada, sanggahnya. Aku berpikir sejenak lalu teringat, tadi aku tidak sengaja menyebut kata putus, kan? Sepertinya iya. Jangan sebut kata itu lagi. Air matanya mulai menetes lagi. Kemampuan menangis pria ini memang sudah tingkat dewa. Suatu kali kami merayakan ulang tahunnya yang ke-22 di sebuah ruang karaoke. Saat sesi menyanyi, Jody dengan antusias merebut mikrofon. Teman-teman yang lain ikut berteriak heboh. Seluruh ruangan dipenuhi musik yang hingar-bingar. Aku duduk di sofa, tidak tahan untuk ikut bernyanyi. Saat sampai di bagian ref, aku menoleh hendak mengajak Baskara berduet, tapi malah bertemu dengan matanya yang merah dan basah. Jantungku berdebar kencang, di kepalaku langsung terulang lirik lagu yang baru saja aku nyanyikan. Sial. Di dalam lirik lagu itu ada kata terlarang, putus, kamu berlebihan. Dia membenamkan wajahnya di leherku, suaranya penuh kekesalan seperti anak kecil yang diganggu. Cynthia, berhenti. Ini kan lagi ulang tahun, kenapa malah pilih lagu menyedihkan begini? Aku mengelus kepalanya dengan lembut seperti membujuk anak kecil. Iya,
Aku minta maaf, aku tidak akan menyanyikannya lagi, oke?